Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang sistem suspensi. Pada pertemuan yang lalu, Bapak telah mengirim materi dalam bentuk PDF dan tentu anak-anakku sekalian sudah mempelajari. Jadi pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sistem suspensi itu, apa tujuannya dipasang pada kendaraan. Oke, jadi kita lihat saya satu-satu. Jadi yang pertama ini kita lihat pada slide. Jadi suspensi ini dipasang antara rangka kendaraan dengan poros roda. Ini tujuannya adalah supaya goncangan atau getaran yang terjadi tidak diteruskan kepada bodi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem suspensi dipasang pada kendaraan ini tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara maupun bagi penumpang. Itu ya. Jadi fungsinya ini bersama-sama dengan ban, terutama misalnya untuk meredam getaran ketika berjalan pada jalan yang tidak rata. Itu. Kita lihat satu-satu, ini adalah bagian daripada sistem suspensi. Ya, kita lihat di sini ada spring, ada lower arm, ada shock absorber, kemudian ada strut rod, kemudian ada suspension arm, kemudian ada stabilizer bar. Jadi semua komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk memberikan kenyamanan pada pengemudi maupun pada penumpang. Selanjutnya kita lihat di sini ada istilah sprung weight dengan unsprung weight. Jadi pada gambar ilustrasi kita bisa lihat untuk sprung weight, di mana di sini dikatakan bahwa beban daripada kendaraan, ya, beban daripada kendaraan khususnya bodi itu ditopang oleh suspensi. Ya. Sedangkan untuk yang unsprung weight, ya, ini kebalikannya, ya. Jadi dari gambar ilustrasi ini kita bisa lihat tingkat kenyamanan yang terjadi itu yang mana, ya. Nah, tentu yang ini adalah sprung weight. Jadi tingkat osilasi daripada kendaraan ini lebih nyaman dengan kondisi yang sprung weight ketimbang yang unsprung weight. Nah, oksilasi untuk sprung weight bisa terjadi beberapa kondisi, ya. Terjadi beberapa kondisi tergantung daripada kondisi permukaan jalan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ada pitching, ya, ada pitching, kemudian ada rolling, kemudian ada bouncing dan yawing. Kita lihat satu-satu apa saja yang dimaksud dengan pitching, bouncing, kemudian yawing, ya. Pitching yang pertama itu dari gambar kita lihat, ini ada kondisi kendaraan bergerak naik turun, ya, antara yang depan dengan yang di belakang ketika berjalan pada permukaan jalan yang tidak rata. Ya, dalam kondisi seperti ini tentu akan memberikan dampak yang tidak nyaman, ya, bagi pengemudi maupun bagi penumpang. Sedangkan ada kondisi rolling, ya. Kondisi rolling pada gambar kita bisa lihat, ini ada kondisi kendaraan ini bergulir, ya. Jadi ketika misalnya pada sisi kanan daripada kendaraan mendapatkan lubang, ada kecenderungan yang sebelah kiri ini bergerak naik, ya. Jadi ada kondisi seolah-olah ini kendaraan bergulir, ya. Sekarang ada yang namanya bouncing atau melambung. Nah, pada kondisi ini, pada kendaraan, ya, pada kendaraan ini ada kondisi yang bisa terjadi di mana bodi daripada kendaraan ini, seluruh bodi daripada kendaraan ini bergerak naik turun secara bersamaan ketika melewati jalan yang tidak rata. Ini tentu akan memberikan dampak yang tidak nyaman bagi pengendara, makanya dipasanglah sistem suspensi. Kemudian yawing, ya, atau zigzag. Yawing ini pada
gambar kita bisa lihat ada kondisi gerakan bodi kendaraan arah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik tengah atau center line ini. Ada ke kiri dengan ke kanan. Pada permukaan jalan di mana terjadi pitching seperti juga terjadi yawing. Jadi ketika misalnya terjadi pitching yang tadi di mana bagian depan dengan bagian belakang kendaraan yang bergerak naik turun, ini memungkinkan juga terjadi yawing. Ya. Kemudian ada oksilasi unsprung wake. Ya, yang pertama apa? Ada istilah hopping, yaitu gerakan melambung atau bonceng roda-roda ke atas dan ke bawah yang biasanya terjadi pada jalan-jalan yang berombak pada kecepatan sedang dan tinggi. Ini pada kecepatan sedang dan tinggi. Ini hopping ya, hopping. Ini atau bonceng yang tadi semua kendaraan ini bersamaan, bodi kendaraan bersamaan bergerak naik dengan turun. Kemudian ada tramping, ya, gerakan oksilasi naik turun pada arah yang berlawanan pada roda kiri dan roda kanan. Ini menyebabkan roda kiri dan roda kanan melompat terhadap permukaan jalan. Nah, pada kondisi ini biasanya banyak terjadi pada kendaraan dengan suspensi rigid atau suspensi kaku. Ya. Kemudian ada wind up. Nah, wind up ini di mana pegas daun ini melintir, pegas daun melintir di sekitar poros yang disebabkan oleh momen penggerak atau driving force. Ya, ini ada kecenderungan melawan arah putaran yang disalurkan dari mesin karena adanya perbedaan pada drive pinion. Ya, drive pinion ada perbedaan gerakan pada drive pinion, ini ada mengakibatkan kecenderungan terjadinya wind up, gitu ya. Nah, saya kira itu pengantar kenapa pada kendaraan nanti akan dipasang yang namanya sistem suspensi, karena ada beberapa kondisi yang bisa terjadi pada kendaraan ketika kendaraan itu berjalan, sementara pengemudi dan penumpang atau pengendara ini memerlukan tingkat kenyamanan ketika berkendara. Oke, saya kira itu pengantar untuk sistem suspensi. Untuk kita jelaskan lebih dalam setiap jenis-jenisnya bagaimana cara kerjanya, itu akan Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.